Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku istri sah, tapi suamiku memilih orang lain. Namaku Nurul. Aku adalah istri sah Udin, perempuan yang setiap pagi bangun lebih awal untuk memastikan rumah ini terasa hangat. Meski hidup kami sederhana, pagi itu matahari masuk pelan melalui celah jendela. Aku menyiapkan sarapan sambil mendengar suara Udin di kamar mandi. Seperti biasa, aku tersenyum kecil. Ada rasa tenang setiap kali mendengar suaranya. Bagiku, suara itu adalah tanda bahwa aku tidak sendiri. Udin keluar dari kamar dengan kemeja kerja yang sudah kusetrika sejak malam. Tehnya sudah jadi? Tanyanya. Sudah, jawabku sambil meletakkan cangkir di meja. Kami duduk berhadapan. Tidak banyak kata, tapi ada kebiasaan yang membuatku merasa cukup. Udin meminum teh buatanku, dan aku memperhatikan wajahnya. Wajah yang dulu membuatku yakin bahwa menikah dengannya adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Aku mungkin pulang agak malam, katanya datar. Aku mengangguk. Kerja? Iya. Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku percaya, sebagai istri, kepercayaanku adalah hal paling berharga yang bisa kuberikan. Hari-hariku berjalan seperti itu, mengurus rumah, memastikan segalanya siap saat Udin pulang, dan menunggu dengan sabar. Aku tidak merasa kekurangan, cukup bagiku melihat suamiku pulang dalam keadaan baik. Sore itu, ponsel Udin berbunyi saat ia sedang mandi. Sebuah nama muncul di layar. Anggi. Aku hanya melirik sekilas. Tidak ada rasa curiga. Mungkin rekan kerja, pikirku. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya. Seperti aku selalu meletakkan kepercayaanku pada Udin tanpa syarat. Malamnya, Udin pulang lebih larut dari biasanya. Kamu belum tidur? Tanyanya saat melihatku masih di ruang tengah. Aku tunggu, jawabku sambil tersenyum. Udin duduk di sampingku. Ada jarak kecil yang biasanya tidak pernah ada. Tapi aku mengabaikannya. Aku memilih percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Terima kasih sudah menunggu, katanya singkat. Aku tidak tahu. Malam itu adalah awal dari perubahan yang pelan, tapi pasti. Aku tidak tahu bahwa nama Anggi akan menjadi nama yang sering disebut, dibela, dan perlahan membuatku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih benar-benar istri dalam pernikahan ini? Atau hanya perempuan yang bertahan sendirian? Malam itu, aku tertidur dengan doa sederhana. Semoga rumah tanggaku tetap utuh. Aku belum tahu. Doaku akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan, dan ujian itu datang perlahan keesokan harinya. Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Ada perasaan aneh di dadaku, seperti firasat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Aku tetap melakukan rutinitasku. Menyapu lantai, menyiapkan sarapan, dan menyeduh teh kesukaan Udin. Namun pagi itu berbeda. Udin bangun tanpa banyak bicara. Biasanya ia akan duduk sebentar, menyesap teh, lalu bertanya rencanaku hari ini. Tapi kali ini, ia langsung mengambil ponselnya. Jarinya bergerak cepat di layar. Matanya fokus, bibirnya tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah ia berikan padaku di pagi hari. Sarapan dulu, kataku pelan. Nanti saja, jawabnya singkat, tanpa menatapku. Aku berdiri mematung di dapur. Dadaku terasa kosong. Tapi aku memaksa diriku untuk berpikir baik. Mungkin dia sedang sibuk. Mungkin hanya kelelahan. Saat Udin mengenakan sepatunya, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini aku melihat jelas nama itu di layar. Anggi. Udin terlihat tergesa. Ia mengangkat panggilan itu sambil berjalan keluar rumah. Iya, nanti aku urus, katanya pelan, seolah takut aku mendengar. Aku berdiri di balik pintu. Bukan untuk menguping, tapi karena kakiku terasa berat melangkah. Ada sesuatu dalam nada suaranya
yang membuatku merasa asing. Seolah aku bukan lagi bagian dari dunia tempat ia berbicara. Setelah menutup panggilan, Udin kembali masuk. "Siapa Anggi?" tanyaku. Berusaha terdengar biasa. Udin terdiam sesaat, lalu menghela napas. "Teman kerja. Jangan terlalu dipikirkan." Nada suaranya datar. Tapi ada sesuatu yang lain, seperti pembelaan yang tidak perlu. Aku tersenyum kecil. Meski hatiku tidak ikut tersenyum. "Iya, aku cuma tanya." Udin pergi tanpa berpamitan, seperti biasanya. Hari itu terasa panjang. Aku membersihkan rumah berulang kali, seolah ingin membersihkan perasaan gelisah yang menempel di pikiranku. Berkali-kali aku meyakinkan diriku sendiri bahwa aku hanya terlalu sensitif. Namun malamnya, Udin pulang dengan wajah lelah. Aku menyambutnya seperti biasa, tapi ia langsung duduk dan kembali membuka ponselnya. "Kamu makan dulu," kataku. "Nanti," jawabnya lagi. Kata yang sama, jarak yang sama. Aku duduk di seberangnya, memperhatikan lelaki yang dulu selalu bercerita tentang hari-harinya. Kini aku harus menebak-nebak apa yang terjadi dalam hidupnya. Dalam diam, aku bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan aku harus bersaing dengan sebuah nama yang bahkan belum pernah kutemui? Malam itu aku kembali berdoa, tapi kali ini doaku berbeda. Aku tidak lagi meminta kebahagiaan. Aku hanya meminta kejujuran. Dan aku belum tahu, kejujuran itulah yang justru akan melukaiku paling dalam. Karena sejak hari itu, aku mulai melihat pernikahanku dengan mata yang berbeda. Pagi-pagi sekali, aku duduk di ruang tengah, memandangi foto pernikahan kami yang tergantung rapi di dinding. Dalam foto itu, aku tersenyum lebar. Udin berdiri di sampingku dengan tatapan penuh janji. Wajah kami terlihat yakin, seolah dunia tidak akan pernah bisa merenggangkan apa yang sudah kami ikrarkan dulu. Udin adalah lelaki yang selalu pulang lebih cepat hanya untuk menemuiku. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang rencananya, tentang mimpi-mimpi Nia yang selalu melibatkan namaku. "Aku kerja keras supaya kamu tenang di rumah," katanya waktu itu. Kalimat itu masih kuingat jelas. Tapi kini, setiap kali aku mengingatnya, dadaku justru terasa sesak. Siang itu, aku memberanikan diri mengirim pesan. "Kamu pulang jam berapa? Aku masak kesukaanmu." Pesanku hanya terbaca, tidak ada balasan. Aku menunggu 1 jam, 2 jam, hingga sore menjelang. Ponselku tetap sunyi, padahal dulu Udin selalu membalas pesan dariku, meski hanya dengan 1 kata. Malamnya, Udin pulang lebih lambat dari kemarin. "Aku capek," katanya sebelum aku sempat bertanya apapun. Aku mengangguk, lalu menyajikan makanan. "Kamu tidak cerita apa-apa hari ini?" tanyaku hati-hati. Udin menghela napas. "Tidak ada yang perlu diceritakan." Jawaban itu sederhana, tapi terasa seperti tembok tinggi yang tiba-tiba berdiri di antara kami. Aku menunduk, menatap tanganku sendiri. Tanganku yang dulu selalu ia genggam saat berbicara. Kami makan dalam diam. Setelah itu, Udin kembali sibuk dengan ponselnya. Cahaya layar memantul di wajahnya. Dan lagi-lagi, aku melihat senyum tipis yang asing bagiku. Aku tidak melihat nama di layar, tapi aku tahu perasaanku sedang diuji. Aku ingin bertanya. Aku ingin menuntut penjelasan. Tapi ada ketakutan dalam diriku. Takut jika jawabannya akan mengubah segalanya. Malam itu, saat Udin tertidur membelakangiku, aku menatap langit-langit kamar sambil menahan air mata. Aku belum kehilangan apapun secara nyata, tapi aku merasa sedang kehilangan suamiku sedikit demi sedikit. Dalam hatiku, aku berbisik lirih, jika semua masih baik-baik saja, mengapa aku merasa sendirian di rumah ini? Dan untuk pertama kalinya, sejak menikah, aku merasa tidak lagi aman dengan keyakinanku sendiri karena perasaan itu berubah menjadi kenyataan pada hari berikutnya.
Siang itu aku menerima pesan singkat dari Udin. Sore nanti, aku tidak pulang langsung. Ada urusan penting. Aku membaca pesan itu berulang kali. Biasanya ia akan menjelaskan urusan apa, dengan siapa, dan di mana. Kali ini, tidak. Hanya satu kalimat pendek yang membuatku kembali menebak-nebak. Aku mencoba menenangkan diri. Aku membereskan rumah, menyiram tanaman, lalu duduk menunggu sore dengan perasaan yang tidak tenang. Menjelang maghrib, ponselku berdering, bukan dari Udin, melainkan dari nomor yang tidak kukenal. Halo, ini dengan Nurul, suara perempuan terdengar ragu. Iya, saya sendiri. Aku Anggi. Nama itu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku menegakkan dudukku. Iya. Ada apa? Maaf mengganggu. Aku cuma mau bilang, Udin lagi bersamaku sekarang. Ponselnya tertinggal. Jadi aku yang menghubungi. Aku terdiam. Kata-katanya terdengar sopan, bahkan tenang. Tidak ada nada menantang. Justru ketenangan itulah yang membuatku semakin gelisah. Oh, begitu. Jawabku singkat. Udin bilang, nanti dia akan menjelaskan ke kamu. Lanjutnya, jangan salah paham. Ya. Sambungan terputus. Tanganku gemetar memegang ponsel. Aku tidak menangis. Aku hanya duduk diam. Mencoba mencerna kenyataan yang baru saja masuk ke hidupku tanpa izin. Malamnya, Udin pulang dengan wajah biasa saja. Kamu dari mana? Tanyaku pelan. Kerja. Jawabnya cepat. Aku menatapnya. Anggi yang meneleponku, Udin. Udin terdiam. Lalu wajahnya berubah. Kamu angkat teleponnya? Iya. Dia yang menghubungi. Udin menghela napas panjang. Nurul, jangan bikin masalah. Dia cuma rekan kerja. Kebetulan saja. Kebetulan, suaraku bergetar. Kenapa dia yang pegang ponselmu? Udin mengusap wajahnya, lalu berkata dengan nada yang tidak pernah ia gunakan padaku sebelumnya. Aku capek. Jangan dipanjangkan. Hatiku terasa jatuh. Bukan karena Anggi menelepon, tapi karena untuk pertama kalinya, Udin memilih membungkamku daripada menenangkanku. Aku cuma ingin penjelasan, kataku lirih. Sudah, Nurul, jawabnya. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kalimat itu seperti menutup semua pintu yang ingin kubuka. Malam itu, aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Saat seorang istri mulai merasa harus berhati-hati bertanya pada suaminya sendiri, disitulah bahaya. Itu benar-benar dimulai. Dan aku belum tahu, kejadian hari ini hanyalah awal dari rangkaian luka yang akan membuatku mempertanyakan posisiku sebagai istri sah. Karena luka itu datang keesokan harinya dengan cara yang lebih terang. Pagi itu Udin bersiap pergi lebih awal dari biasanya. Aku memperhatikannya dari balik pintu dapur. Gerakannya cepat, rapi, dan penuh tujuan. Tidak ada satupun tatapan ke arahku. Kamu sarapan dulu, kataku mencoba menahan nada suaraku agar tetap tenang. Nanti saja, aku buru-buru. Jawabnya, singkat. Aku mengangguk. Meski hatiku terasa semakin tenggelam, saat Udin hendak keluar, ponselnya tertinggal di meja. Layarnya menyala, menampilkan pesan yang masuk dari Anggi. Aku tidak berniat membukanya. Aku hanya melihat potongan kalimat di layar. Tenang, aku sudah jelaskan ke mereka. Kamu tidak salah. Tanganku dingin, napasku tertahan. Aku menunggu Udin kembali mengambil ponselnya, tapi ia sudah melangkah keluar rumah. Siang itu, aku tidak bisa fokus melakukan apapun. Kata-kata di layar ponsel itu terus terulang di kepalaku. Tidak salah, kalimat sederhana yang seharusnya keluar dari mulut seorang suami untuk istrinya. Sore menjelang, Udin pulang lebih cepat dari biasanya. Aku menyambutnya dengan perasaan campur aduk. Aku mau bicara, kataku sebelum ia sempat duduk. Udin menatapku, lalu menghela napas. Soal Anggi lagi. Aku mengangguk. Aku cuma ingin tahu, kenapa setiap kali namanya muncul,
Kamu selalu membelanya. Wajah Udin berubah tegang. Karena dia tidak melakukan apa-apa. Jawabnya tegas. Lalu aku, tanyaku lirih. Perasaanku tidak penting. Udin terdiam sesaat. Lalu berkata dengan nada yang membuat dadaku nyeri. Nurul, kamu terlalu sensitif. Jangan membesar-besarkan sesuatu yang tidak ada. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada apapun. Aku bukan marah karena ia menyebutku sensitif. Aku hancur karena ia mengecilkan perasaanku demi membela perempuan lain. Aku istrimu, kataku dengan suara bergetar. Seharusnya aku yang kamu yakinkan. Udin berdiri. Aku tidak punya waktu untuk ini, katanya sebelum masuk ke kamar. Aku duduk sendirian di ruang tengah. Rumah ini masih sama. Perabotannya masih di tempat yang sama. Tapi rasanya bukan lagi rumah yang dulu. Aku memeluk lututku, mencoba menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Dalam hati aku bertanya dengan perasaan paling perih, sejak kapan pembelaan suamiku bukan lagi untukku, tapi untuk orang lain yang bahkan bukan bagian dari pernikahan ini. Dan disitulah aku mulai sadar, bahaya yang mengancamku bukan lagi sekadar firasat, melainkan kenyataan yang pelen-pelen menggerus harga diriku sebagai istri. Karena malam itu, aku akhirnya melihat posisiku dengan lebih jelas. Malam itu, Udin pulang, membawa kelelahan yang berbeda. Ia tidak langsung duduk, tidak menyapaku, hanya meletakkan tas, dan kembali menatap ponselnya. Aku berdiri di ambang dapur, menunggu waktu yang tepat untuk berbicara, meski aku sendiri tidak tahu kata apa yang harus kuucapkan. Udin, panggilku, pelan. Ia menoleh sekilas. Kenapa? Ada rapat keluarga minggu depan. Ibuku minta kita datang bersama. Udin terdiam, jarinya berhenti bergerak di layar ponsel. Untuk sesaat, aku berharap ia akan mengangguk dan berkata iya, seperti dulu. Tapi harapan itu runtuh ketika ia menjawab dengan nada ragu. Aku belum tentu bisa. Kenapa? Tanyaku, nyaris berbisik. Ada urusan kantor yang penting, katanya. Aku harus mendampingi Anggi. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa ia sadari telah menjatuhkanku. Mendampingi? Ulangku pelan. Iya, jawabnya cepat. Dia lagi butuh bantuan. Jangan salah paham. Aku tersenyum kecil. Senyum yang terasa asing di wajahku sendiri. Aku juga butuh kamu, kataku jujur. Sebagai suami, Udin menghela napas. Terlihat tidak sabar. Nurul, kamu harus mengerti. Ini cuma sementara. Sementara, kata itu terdengar ringan di mulutnya, tapi terasa berat di hatiku. Karena sejak kapan keberadaanku menjadi sesuatu yang bisa ditunda. Malam semakin larut. Aku duduk di kamar, menunggu Udin yang masih sibuk dengan ponselnya di ruang tengah. Tak lama, ku dengar ia tertawa kecil, tawa yang dulu sering ku dengar saat ia berbicara denganku. Dadaku sesak, aku menutup mata, mencoba menahan perasaan yang bergemuruh. Aku tidak ingin cemburu, aku hanya ingin dihargai. Saat Udin akhirnya masuk ke kamar, aku berpura-pura sudah tidur. Dalam gelap, aku merasakan ia berbaring di sampingku, tapi jarak di antara kami terasa semakin lebar. Dalam diam itu, aku mengerti satu hal yang paling menyakitkan. Bukan aku yang pergi dari tempatku, tapi ada nama lain yang perlahan mengambilnya. Dan sejak malam itu, aku tahu konflik ini tidak lagi bisa kuhindari. Aku tidak hanya berjuang mempertahankan pernikahanku, tapi juga mempertahankan diriku sendiri. Pagi itu, aku bangun dengan mata sembab, bukan karena menangis semalaman, tapi karena tidurku tidak pernah bener-bener nyenyak. Udin sudah pergi lebih dulu. Di meja makan, hanya ada cangkir kosong dan pesan singkat di kertas kecil. Aku berangkat dulu, tidak ada kata sayang. Tidak ada senyum, hanya jejak keberangkatan yang dingin. Aku duduk lama menatap kertas itu, lalu melipatnya perlahan. Untuk pertama kalinya,
Aku tidak langsung membersihkan meja. Aku membiarkan kekosongan itu ada, seolah ingin mengakui bahwa hatiku pun sedang kosong. Siang harinya, aku menerima pesan dari Udin. Malam ini aku tidak pulang, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Biasanya kalimat itu akan membuatku cemas dan menunggu. Tapi kali ini, yang kurasakan justru kelelahan. Lelah menunggu, lelah berharap, lelah menjadi orang yang selalu mengerti. Aku menutup ponsel dan menarik napas panjang. Dalam hati, aku berbicara pada diriku sendiri. Sampai kapan aku akan diam dan berharap ia sadar dengan sendirinya. Sore itu, aku keluar rumah sendirian. Aku berjalan tanpa tujuan. Hanya ingin menjauh sejenak dari dinding-dinding yang menyimpan terlalu banyak diam. Di sebuah taman kecil, aku duduk dan memperhatikan pasanggon-pasanggen yang saling berbincang. Ada tawa, ada perhatian, sesuatu yang dulu juga kumiliki. Air mataku jatuh pelan. Bukan karena cemburu, tapi karena rindu pada diriku yang dulu. Nurul yang merasa aman sebagai istri di bangku taman itu. Aku membuat keputusan kecil yang terasa sangat besar. Aku tidak ingin terus menjadi bayangan di rumahku sendiri. Aku ingin memperjuangkan pernikahanku, tapi dengan caraku, dengan martabat. Malamnya, Udin benar-benar tidak pulang. Rumah sunyi. Aku duduk di kamar dengan lampu temaram, menyiapkan kata-kata yang selama ini kutahan. Aku tidak tahu apakah usahaku akan berhasil. Aku tidak tahu apakah Udin masih mau mendengarkan. Tapi aku tahu satu hal. Mulai saat ini, aku tidak akan lagi mengorbankan diriku hanya untuk disebut istri, dan keputusan itulah yang akan membawaku pada rintangan-rintangan yang jauh lebih berat dari sekadar menunggu dalam sepi. Karena keesokan harinya, aku mulai berjuang sendirian di pernikahan yang seharusnya kami jaga bersama. Pagi itu aku menunggu Udin pulang dengan hati yang sudah menyiapkan keberanian. Saat akhirnya ia datang menjelang siang, wajahnya terlihat lelah. Tapi aku tahu, aku tidak bisa menunda lagi. Aku mau bicara, kataku pelan. Namun tegas, Udin menatapku sebentar, lalu duduk tanpa berkata apa-apa. Aku menarik napas, mencoba menyusun kata agar tidak terdengar menuntut. Aku ingin kita memperbaiki semuanya. Aku ingin kita bicara jujur. Sebagai suami dan istri, Udin terdiam. Pandangannya jatuh ke lantai. Apalagi yang harus dibicarakan? Tanyanya datar. Hatiku bergetar. Tapi aku melanjutkan. Aku merasa ditinggalkan. Aku merasa tidak lagi menjadi tempatmu pulang. Udin menghela napas panjang. Aku capek, Nurul. Aku sudah bilang, jangan dibesar-besarkan. Aku tersenyum getir. Aku tidak membesar-besarkan. Aku sedang berusaha menyelamatkan kita. Ia mendongak, menatapku sejenak. Untuk sesaat, aku melihat raut ragu di wajahnya. Harapan kecil muncul di hatiku, tapi harapan itu runtuh ketika ia berdiri. Aku butuh waktu, katanya. Jangan tekan aku. Aku mengangguk pelan. Baik, aku tunggu. Jawabku, meski aku tahu, menunggu adalah hal yang paling sering kulakukan. Hari-hari berikutnya, aku mencoba berubah. Aku lebih banyak diam, lebih banyak mengalah. Aku menyiapkan makanan kesukaannya, menanyakan kabarnya, berusaha hadir tanpa bertanya terlalu jauh. Aku berharap, dengan caraku ini, ia akan kembali melihatku. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Udin semakin jarang di rumah, semakin sering menyebut nama Anggi dalam obrolan kecil yang katanya tidak penting. Anggi tadi lembur, Anggi butuh ditemani, Anggi tidak enak badan. Setiap kali nama itu keluar dari mulutnya, aku merasa sedikit demi sedikit tempatku semakin menyempit. Suatu malam aku duduk sendiri di ruang tengah, menatap jam yang terus bergerak.
Aku sadar, semua usahaku seperti berjalan satu arah. Aku melangkah mendekat, sementara Udin melangkah menjauh. Dalam kesunyian itu, aku berbisik pada diriku sendiri dengan suara yang hampir tidak terdengar. Apakah mempertahankan pernikahan berarti terus mengalah? Meski hatiku semakin terluka, dan aku mulai takut pada satu kenyataan yang perlahan terbentuk. Bahwa perjuanganku mungkin tidak pernah seimbang sejak awal. Karena keesokan harinya aku mulai berjuang sendirian di pernikahan yang seharusnya kami jaga bersama. Pagi itu, aku menunggu Udin pulang dengan hati yang sudah menyiapkan keberanian. Saat akhirnya ia datang menjelang siang, wajahnya terlihat lelah. Tapi aku tahu, aku tidak bisa menunda lagi. Aku mau bicara, kataku pelan, namun tegas. Udin menatapku sebentar, lalu duduk tanpa berkata apa-apa. Aku menarik napas, mencoba menyusun kata agar tidak terdengar menuntut. Aku ingin kita memperbaiki semuanya. Aku ingin kita bicara jujur. Sebagai suami dan istri, Udin terdiam. Pandangannya jatuh ke lantai. Apalagi yang harus dibicarakan? Tanyanya datar. Hatiku bergetar. Tapi aku melanjutkan. Aku merasa ditinggalkan. Aku merasa tidak lagi menjadi tempatmu pulang. Udin menghela napas panjang. Aku capek, Nurul. Aku sudah bilang, jangan dibesar-besarkan. Aku tersenyum getir. Aku tidak membesar-besarkan. Aku sedang berusaha menyelamatkan kita. Ia mendongak, menatapku sejenak. Untuk sesaat, aku melihat raut ragu di wajahnya. Harapan kecil muncul di hatiku. Tapi harapan itu runtuh ketika ia berdiri. Aku butuh waktu, katanya. Jangan tekan aku. Aku mengangguk pelan. Baik, aku tunggu. Jawabku, meski aku tahu, menunggu adalah hal yang paling sering kulakukan. Hari-hari berikutnya, aku mencoba berubah. Aku lebih banyak diam, lebih banyak mengalah. Aku menyiapkan makanan kesukaannya, menanyakan kabarnya, berusaha hadir tanpa bertanya terlalu jauh. Aku berharap, dengan caraku ini, ia akan kembali melihatku. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Udin semakin jarang di rumah, semakin sering menyebut nama Anggi dalam obrolan kecil yang katanya tidak penting. Anggi tadi lembur, Anggi butuh ditemani, Anggi tidak enak badan. Setiap kali nama itu keluar dari mulutnya, aku merasa sedikit demi sedikit tempatku semakin menyempit. Suatu malam aku duduk sendiri di ruang tengah, menatap jam yang terus bergerak. Aku sadar, semua usahaku seperti berjalan satu arah. Aku melangkah mendekat, sementara Udin melangkah menjauh. Dalam kesunyian itu, aku berbisik pada diriku sendiri dengan suara yang hampir tidak terdengar. Apakah mempertahankan pernikahan berarti terus mengalah? Meski hatiku semakin terluka, dan aku mulai takut pada satu kenyataan yang perlahan terbentuk, bahwa perjuanganku mungkin tidak pernah seimbang sejak awal. Keputusan yang tidak pernah kubayangkan harus kuambil sebagai seorang istri. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi punggung Udin yang membelakangiku. Nafasnya teratur, seolah tidak ada apapun yang mengganggu pikirannya. Sementara aku terjaga dengan kepala penuh tanya yang tidak lagi bisa kutahan. Aku menyadari sesuatu yang pahit. Selama ini aku hanya bereaksi, menunggu, berharap, mengalah. Aku tidak pernah benar-benar punya tujuan selain mempertahankan, meski aku sendiri semakin hilang. Pagi harinya, aku memutuskan untuk berhenti menunggu. Saat Udin bersiap pergi, aku berkata pelan tapi jelas. Aku ingin kita bicara dengan serius malam ini, tanpa ponsel, tanpa alasan. Udin menatapku singkat. Nanti saja, aku sibuk. Tidak, kataku, mengejutkan diriku sendiri. Aku butuh kepastian. Udin terdiam. Untuk sesaat, aku melihat ketidaksabaran di wajahnya. Kamu kenapa sekarang? Jadi begini, tanyanya. Aku menarik napas panjang.
Karena aku sudah terlalu lama mengalah. Udin tidak menjawab. Ia hanya mengambil tasnya dan pergi. Tidak ada janji. Tidak ada kepastian. Tapi aku tidak lagi mengejarnya. Siang itu aku pergi menemui seorang teman lama. Aku tidak bercerita banyak. Hanya mengatakan bahwa aku lelah. Dari perbincangan singkat itu, aku menyadari satu hal yang selama ini luput. Aku punya hak untuk didengar. Aku punya hak untuk memilih. Malamnya, Udin pulang larut. Aku menunggunya di ruang tengah. "Kamu mau bicara?" tanyaku. "Besok saja," jawabnya. Tanpa menatapku, aku menggeleng pelan. "Tidak, malam ini." Udin akhirnya duduk, wajahnya datar. Seperti seseorang yang hanya ingin segera menyelesaikan kewajiban. "Aku ingin kamu jujur," kataku dengan suara bergetar, tapi mantap. "Apakah aku masih istrimu? Atau aku hanya seseorang yang harus memahami segalanya tanpa pernah dipahami?" Udin terdiam lama. Diam yang menakutkan. "Aku tidak bisa menjawab sekarang," katanya akhirnya. Jawaban itu cukup bagiku, bukan karena ia berkata tidak, tapi karena ia tidak bisa berkata iya. Malam itu aku menetapkan tujuanku. Tujuan yang paling menyakitkan. Aku ingin kejelasan, apapun risikonya. Aku ingin kebenaran, meski itu berarti harus siap kehilangan. Dan aku belum tahu, tujuan itu akan membawaku ke titik paling gelap dalam hidupku. Tempat semua usahaku akan diuji dan hampir seluruh harapanku runtuh. Karena sejak hari itu, semua usahaku hanya berujung pada penantian yang melelahkan. Hari-hari setelah pembicaraan malam itu berjalan lambat. Udin tetap pergi pagi dan pulang larut. Tidak ada kelanjutan, tidak ada jawaban. Seolah pertanyaanku menguap begitu saja di udara. Aku mencoba bertahan dengan kesibukan, membersihkan rumah, menata ulang lemari, menyibukkan diri dengan hal-hal kecil agar pikiranku tidak terus kembali pada satu hal yang sama. Tapi setiap kali malam tiba, kesunyian kembali menagih perasaanku. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya lagi. "Kapan kita bicara?" tanyaku pelan. Udin menatapku singkat. "Aku belum siap." Jawaban itu terdengar sama seperti kemarin dan hari-hari sebelumnya. Selalu belum siap, selalu ditunda. Aku mengangguk, aku menunggu. Namun kali ini, saat mengatakan itu, dadaku terasa semakin berat. Menunggu ternyata bukan hanya soal waktu, tapi soal keberanian untuk menghadapi kenyataan yang mungkin tidak ingin ku dengar. Malam itu aku menerima pesan singkat dari Anggi. "Mbak Nurul, Udin sedang banyak tekanan. Tolong mengerti." Aku membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Lagi-lagi namanya hadir di antara kami. Menjadi perantara, menjadi penenang, menjadi seseorang yang seolah lebih tahu keadaan suamiku daripada aku sendiri. Aku tidak membalas. Aku hanya menatap layar ponsel lama sekali, lalu mematikannya. Saat Udin pulang, aku menunjukkan pesan itu padanya. "Kenapa dia yang selalu menjelaskan untukmu?" tanyaku dengan suara lirih. Udin terdiam. "Aku tidak minta dia mengirim pesan," katanya. "Tapi kamu membiarkannya," balasku pelan. Ia menghela napas dan memalingkan wajah. "Aku tidak mau ribut." Kalimat itu terasa seperti penolakan terakhir. Bukan karena aku ingin ribut, tapi karena aku ingin kejelasan. Dan ternyata, kejelasan itu adalah hal yang paling ia hindari. Malam itu aku duduk sendirian di kamar, memeluk bantal, menahan air mata yang terus jatuh. Aku merasa semua usahaku sia-sia. Setiap kata yang kuucapkan seperti tidak pernah benar-benar sampai padanya. Dalam hati aku berbisik dengan suara yang nyaris putus asa. Jika jawabannya tak pernah datang, sampai kapan aku harus bertahan dalam ketidakpastian ini? Dan tanpa kusadari, aku sedang melangkah menuju titik di mana semua harapanku mulai runtuh satu persatu. Karena diam Udin perlahan berubah menjadi jarak yang tak lagi bisa kutembus. Pagi itu,
Aku bangun dengan perasaan hampa, bukan sedih yang meledak, melainkan sunyi yang menetap. Udin sudah pergi. Tidak ada pesan, tidak ada jejak selain pintu yang tertutup rapi. Seolah keberadaanku tak perlu lagi diberi tanda, aku duduk di tepi ranjang, menatap ruang kosong di sebelahku. Di sanalah dulu kami berbagi cerita sebelum tidur. Kini, tempat itu hanya menyimpan kelelahan dan kata-kata yang tak pernah selesai. Siang hari, aku mencoba menghubungi Udin. Panggilanku tidak diangkat. Pesanku tidak dibalas. Aku menunggu dengan sabar yang terasa seperti menahan napas terlalu lama. Sore menjelang, aku menerima kabar dari seorang kenalan. Ia melihat Udin bersama Anggi di sebuah tempat umum. Tidak ada yang salah secara kasat mata. Mereka hanya berbincang, tapi dadaku terasa sesak mendengarnya. Aku tidak marah. Aku hanya lelah. Malamnya, Udin pulang tanpa banyak bicara. Aku berdiri, menghadapnya. Aku dengar kamu bersama Anggi hari ini, kataku pelan. Udin terdiam sejenak, lalu menjawab singkat. Kami membahas pekerjaan. Apa aku masih termasuk hal penting yang perlu kamu jelaskan? Tanyaku. Ia menunduk, tidak ada jawaban. Diam itu terasa lebih menyakitkan daripada penolakan. Karena di dalamnya, aku merasa perlahan dikeluarkan dari hidupnya tanpa pernah benar-benar ditinggalkan. Aku butuh kepastian. Ucapku lirih, bukan besok, bukan nanti. Udin menghela napas panjang. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Kalimat itu membuat lututku terasa lemas. Aku menahan diri agar tetap berdiri. Aku tidak ingin terlihat rapuh di hadapannya, meski hatiku sudah lama retak. Malam itu aku menatap bayanganku di cermin. Aku melihat seorang perempuan yang terlalu lama bertahan, terlalu lama berharap pada seseorang yang memilih diam. Dalam hati, aku bertanya dengan suara yang hampir menyerah. Jika aku terus bertahan, apa yang sebenarnya akan kutemukan selain kehilangan diriku sendiri? Dan pertanyaan itu menuntunku semakin dekat pada pilihan terakhir yang paling sulit, pilihan yang akan mengubah segalanya. Malam itu, aku duduk berhadapan dengan Udin di ruang tengah. Tidak ada televisi yang menyala, tidak ada ponsel. Di tangan kami, hanya keheningan yang terasa menekan. Aku tidak bisa terus seperti ini, kataku akhirnya. Memecah diam. Udin menatapku lama, seolah mencari sesuatu di wajahku. Apa yang kamu mau, Nurul? Tanyanya. Pertanyaan itu terdengar sederhana. Tapi, bagiku, itu adalah pertanyaan paling berat. Karena selama ini, aku hanya ingin menjadi istri yang ia pilih, tanpa harus memintanya. Aku ingin kejujuran. Jawabku, aku ingin tahu, apakah kamu masih ingin mempertahankan pernikahan ini? Udin terdiam. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik dalam diam itu terasa seperti ujian. Aku tidak bisa menjawab sekarang, katanya pelan. Kalimat itu kembali terucap. Kalimat yang sama, jawaban yang sama. Dan saat itu, aku sadar, menunggu jawabannya tidak akan pernah membawaku kemanapun. Aku mengangguk pelan. Kalau begitu, aku yang harus mengambil keputusan. Udin tampak terkejut. Keputusan apa? Aku menunduk sejenak, menguatkan diri. Aku akan pergi sementara. Kata-kata itu keluar dengan suara yang hampir tidak kudengar sendiri. Kamu mau meninggalkan rumah? Tanyanya. Bukan meninggalkan. Jawabku lirih. Aku hanya ingin menyelamatkan diriku. Udin tidak menghentikanku. Ia tidak bertanya kemana aku akan pergi. Ia hanya diam. Dan diam itu adalah jawaban paling jelas yang pernah ia berikan. Malam itu aku mengemas beberapa pakaian. Setiap lipatan terasa berat, karena di dalamnya tersimpan kenangan yang seharusnya indah. Aku berdiri di depan pintu, menunggu Udin mengatakan sesuatu. Apa saja. Tapi tidak ada. Aku melangkah keluar rumah dengan dada sesak. Udara malam terasa dingin. Aku menoleh sekali lagi ke arah pintu
yang kini tertutup. Dalam hatiku, aku berbisik dengan suara yang nyaris pecah. Aku memilih pergi, bukan karena aku tidak cinta, tapi karena aku tidak ingin terus kehilangan diriku sendiri. Dan dengan langkah itu, aku memasuki babak baru yang penuh ketidakpastian, tempat semua usahaku seolah gagal, dan hanya tersisa satu harapan yang rapuh. Aku tinggal sementara di rumah seorang kerabat, tempatnya sederhana, tapi tenang. Malam-malamku kulewati dengan menatap langit-langit kamar, menunggu pesan yang tak kunjung datang. Aku memberi jarak, berharap jarak itu akan membuka mata. Hari pertama berlalu tanpa kabar. Hari kedua masih sunyi. Hari ketiga, aku mulai mengerti bahwa harapanku sedang diuji dengan cara yang paling melelahkan. Aku akhirnya mengirim pesan singkat. Aku baik-baik saja. Aku hanya ingin kita bicara. Pesanku dibaca, tidak dibalas. Dadaku mengeras. Aku menahan diri untuk tidak mengirim pesan lagi. Aku ingin dihargai, bukan dikejar oleh kebutuhanku sendiri. Sore itu, seorang teman memberi kabar dengan ragu. Ia melihat Udin bersama Anggi, tertawa ringan, seolah tidak ada yang berubah. Aku memejamkan mata, mencoba menerima kenyataan tanpa membenci siapapun. Malamnya, ponselku bergetar. Dari Udin, "Kamu tidak perlu pergi sejauh ini." Kalimat itu singkat, tanpa rindu, tanpa ajakan pulang. Aku membaca berulang-ulang, mencari makna yang tidak ada. Aku membalas pelan. Aku pergi agar kita bisa jujur. Lama sekali tidak ada jawaban. Hingga akhirnya, pesan itu datang. Aku belum bisa memberikan apa yang kamu minta. Dan aku belum tahu, tujuan itu akan membawaku ke titik paling gelap dalam hidupku. Tempat semua usahaku akan diuji, dan hampir seluruh harapanku runtuh. Karena sejak hari itu, semua usahaku hanya berujung pada penantian yang melelahkan. Hari-hari setelah pembicaraan malam itu berjalan lambat. Udin tetap pergi pagi dan pulang larut. Tidak ada kelanjutan, tidak ada jawaban. Seolah pertanyaanku menguap begitu saja di udara. Aku mencoba bertahan dengan kesibukan, membersihkan rumah, menata ulang lemari, menyibukkan diri dengan hal-hal kecil agar pikiranku tidak terus kembali pada satu hal yang sama. Tapi setiap kali malam tiba, kesunyian kembali menagih perasaanku. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya lagi. "Kapan kita bicara?" tanyaku pelan. Udin menatapku singkat. "Aku belum siap." Jawaban itu terdengar sama seperti kemarin dan hari-hari sebelumnya. Selalu belum siap, selalu ditunda. Aku mengangguk, aku menunggu. Namun kali ini, saat mengatakan itu, dadaku terasa semakin berat. Menunggu ternyata bukan hanya soal waktu, tapi soal keberanian untuk menghadapi kenyataan yang mungkin tidak ingin ku dengar. Malam itu aku menerima pesan singkat dari Anggi. "Mbak Nurul, Udin sedang banyak tekanan. Tolong mengerti." Aku membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Lagi-lagi namanya hadir di antara kami. Menjadi perantara, menjadi penenang, menjadi seseorang yang seolah lebih tahu keadaan suamiku daripada aku sendiri. Aku tidak membalas. Aku hanya menatap layar ponsel lama sekali, lalu mematikannya. Saat Udin pulang, aku menunjukkan pesan itu padanya. "Kenapa dia yang selalu menjelaskan untukmu?" tanyaku dengan suara lirih. Udin terdiam. "Aku tidak minta dia mengirim pesan," katanya. "Tapi kamu membiarkannya," balasku pelan. Ia menghela napas dan memalingkan wajah. "Aku tidak mau ribut." Kalimat itu terasa seperti penolakan terakhir. Bukan karena aku ingin ribut, tapi karena aku ingin kejelasan. Dan ternyata, kejelasan itu adalah hal yang paling ia hindari. Malam itu aku duduk sendirian di kamar, memeluk bantal, menahan air mata yang terus jatuh. Aku merasa semua usahaku sia-sia. Setiap kata yang kuucapkan seperti tidak pernah benar-benar sampai padanya.
Dalam hati aku berbisik, dengan suara yang nyaris putus asa. Jika jawabannya tak pernah datang, sampai kapan aku harus bertahan dalam ketidakpastian ini? Dan tanpa kusadari, aku sedang melangkah menuju titik di mana semua harapanku mulai runtuh satu persatu. Karena diam Udin perlahan berubah menjadi jarak yang tak lagi bisa kutembus. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan hampa, bukan sedih yang meledak, melainkan sunyi yang menetap. Udin sudah pergi. Tidak ada pesan. Tidak ada jejak selain pintu yang tertutup rapi. Seolah keberadaanku tak perlu lagi diberi tanda, aku duduk di tepi ranjang, menatap ruang kosong di sebelahku. Di sanalah dulu kami berbagi cerita sebelum tidur. Kini, tempat itu hanya menyimpan kelelahan dan kata-kata yang tak pernah selesai. Siang hari, aku mencoba menghubungi Udin. Panggilanku tidak diangkat. Pesanku tidak dibalas. Aku menunggu dengan sabar yang terasa seperti menahan napas terlalu lama. Sore menjelang, aku menerima kabar dari seorang kenalan. Ia melihat Udin bersama Anggi di sebuah tempat umum. Tidak ada yang salah secara kasat mata. Mereka hanya berbincang, tapi dadaku terasa sesak mendengarnya. Aku tidak marah, aku hanya lelah. Malamnya, Udin pulang tanpa banyak bicara. Aku berdiri, menghadapnya. Aku dengar kamu bersama Anggi hari ini, kataku pelan. Udin terdiam sejenak, lalu menjawab singkat. Kami membahas pekerjaan. Apa aku masih termasuk hal penting yang perlu kamu jelaskan? Tanyaku. Ia menunduk, tidak ada jawaban. Diam itu terasa lebih menyakitkan daripada penolakan. Karena di dalamnya, aku merasa perlahan dikeluarkan dari hidupnya tanpa pernah benar-benar ditinggalkan. Aku butuh kepastian. Ucapku lirih, bukan besok, bukan nanti. Udin menghela napas panjang. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Kalimat itu membuat lututku terasa lemas. Aku menahan diri agar tetap berdiri. Aku tidak ingin terlihat rapuh di hadapannya, meski hatiku sudah lama retak. Malam itu aku menatap bayanganku di cermin. Aku melihat seorang perempuan yang terlalu lama bertahan, terlalu lama berharap pada seseorang yang memilih diam. Dalam hati, aku bertanya dengan suara yang hampir menyerah. Jika aku terus bertahan, apa yang sebenarnya akan kutemukan selain kehilangan diriku sendiri? Dan pertanyaan itu menuntunku semakin dekat pada pilihan terakhir yang paling sulit, pilihan yang akan mengubah segalanya. Malam itu, aku duduk berhadapan dengan Udin di ruang tengah. Tidak ada televisi yang menyala, tidak ada ponsel. Di tangan kami, hanya keheningan yang terasa menekan. Aku tidak bisa terus seperti ini, kataku akhirnya. Memecah diam. Udin menatapku lama, seolah mencari sesuatu di wajahku. Apa yang kamu mau, Nurul? Tanyanya. Pertanyaan itu terdengar sederhana. Tapi, bagiku, itu adalah pertanyaan paling berat. Karena selama ini, aku hanya ingin menjadi istri yang ia pilih, tanpa harus memintanya. Aku ingin kejujuran. Jawabku, aku ingin tahu, apakah kamu masih ingin mempertahankan pernikahan ini? Udin terdiam. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik dalam diam itu terasa seperti ujian. Aku tidak bisa menjawab sekarang, katanya pelan. Kalimat itu kembali terucap. Kalimat yang sama, jawaban yang sama. Dan saat itu, aku sadar, menunggu jawabannya tidak akan pernah membawaku kemanapun. Aku mengangguk pelan. Kalau begitu, aku yang harus mengambil keputusan. Udin tampak terkejut. Keputusan apa? Aku menunduk sejenak, menguatkan diri. Aku akan pergi sementara. Kata-kata itu keluar dengan suara yang hampir tidak kudengar sendiri. Kamu mau meninggalkan rumah? Tanyanya. Bukan meninggalkan. Jawabku lirih. Aku hanya ingin menyelamatkan diriku. Udin tidak menghentikanku. Ia tidak bertanya kemana aku akan pergi. Ia hanya diam. Dan diam itu adalah jawaban paling jelas yang pernah ia berikan.
Malam itu aku mengemas beberapa pakaian. Setiap lipatan terasa berat, karena di dalamnya tersimpan kenangan yang seharusnya indah. Aku berdiri di depan pintu, menunggu Udin mengatakan sesuatu. Apa saja. Tapi tidak ada. Aku melangkah keluar rumah dengan dada sesak. Udara malam terasa dingin. Aku menoleh sekali lagi ke arah pintu yang kini tertutup. Dalam hatiku, aku berbisik dengan suara yang nyaris pecah. Aku memilih pergi bukan karena aku tidak cinta, tapi karena aku tidak ingin terus kehilangan diriku sendiri. Dan dengan langkah itu, aku memasuki babak baru yang penuh ketidakpastian, tempat semua usahaku seolah gagal, dan hanya tersisa satu harapan yang rapuh. Aku tinggal sementara di rumah seorang kerabat, tempatnya sederhana, tapi tenang. Malam-malamku kulewati dengan menatap langit-langit kamar, menunggu pesan yang tak kunjung datang. Aku memberi jarak, berharap jarak itu akan membuka mata. Hari pertama berlalu tanpa kabar. Hari kedua masih sunyi. Hari ketiga, aku mulai mengerti bahwa harapanku sedang diuji dengan cara yang paling melelahkan. Aku akhirnya mengirim pesan singkat. Aku baik-baik saja. Aku hanya ingin kita bicara. Pesanku dibaca, tidak dibalas. Dadaku mengeras. Aku menahan diri untuk tidak mengirim pesan lagi. Aku ingin dihargai, bukan dikejar oleh kebutuhanku sendiri. Sore itu, seorang teman memberi kabar dengan ragu. Ia melihat Udin bersama Anggi, tertawa ringan, seolah tidak ada yang berubah. Aku memejamkan mata, mencoba menerima kenyataan tanpa membenci siapapun. Malamnya, ponselku bergetar. Dari Udin, kamu tidak perlu pergi sejauh ini. Kalimat itu singkat, tanpa rindu, tanpa ajakan pulang. Aku membaca berulang-ulang, mencari makna yang tidak ada. Aku membalas pelan. Aku pergi agar kita bisa jujur. Lama sekali tidak ada jawaban. Hingga akhirnya, pesan itu datang. Aku belum bisa memberikan apa yang kamu minta. Itulah saat di mana semua usahaku runtuh bersamaan. Aku tidak lagi berharap ia menjemputku. Tidak lagi menunggu ia meminta maaf. Aku hanya duduk diam, merasakan kelelahan yang dalam. Aku menyadari, kepergianku tidak mengubah apapun. Diamku tidak menggerakkan hatinya. Harapanku tidak digenggam. Di sanalah aku berdiri pada pilihan terakhir yang paling sulit. Kembali dan menerima keadaan apa adanya. Atau melangkah lebih jauh untuk menjaga harga diriku. Aku menatap ponsel yang masih menyala, lalu mematikannya. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri untuk keputusan yang akan menentukan arah hidupku selanjutnya. Dalam hati aku berkata lirih, namun mantap. Jika aku terus berharap pada yang tak memilihku, aku akan kehilangan diriku untuk selamanya. Dan dengan kesadaran itu, aku bersiap melangkah menuju jalan yang paling berat. Jalan yang hanya bisa kutempuh dengan keberanian yang tersisa. Karena kini aku tahu harga diriku lebih penting daripada menunggu seseorang yang tak bisa memilihku. Pagi itu, aku bangun dengan tekad yang berbeda. Tidak ada rasa takut yang menahan langkahku. Aku mengemas beberapa hal yang masih kubutuhkan. Tapi, kali ini, dengan niat bukan untuk lari, melainkan untuk menata hidupku sendiri. Aku mengirim pesan terakhir pada Udin. Aku pergi bukan karena aku membenci, tapi karena aku ingin kita jujur. Aku berharap kamu menemukan jawabannya, dan aku akan menemukan diriku. Tak lama setelah pesan terkirim, aku merasa ada ketenangan yang aneh. Seolah beban yang selama ini menekan dadaku mulai sedikit terangkat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku tahu, aku sudah membuat pilihan. Selama beberapa hari berikutnya, aku fokus pada diriku sendiri. Aku bertemu teman lama, berjalan-jalan di tempat yang menenangkan, dan belajar kembali menikmati kesendirian. Kesepian tetap ada, tapi kini berbeda. Ia bukan luka, melainkan ruang untuk aku bernapas. Suatu malam, ketika aku menatap langit-langit kamar,
Ponselku bergetar. Pesan dari Udin. Nurul, aku ingin bicara. Aku sadar aku salah. Bisa kita bertemu? Jantungku berdegup kencang. Aku menatap pesan itu lama sekali. Ada luka yang belum sembuh, tapi ada juga harapan yang tak bisa diabaikan. Aku membalas, baik, tapi kita harus bicara dengan jujur, tanpa kebohongan. Hari pertemuan itu datang. Aku berdiri di depan Udin, dengan mata yang tidak lagi menangis, tapi menatap dengan tegas. Tidak ada amarah, hanya kejujuran dan keteguhan yang baru kutemukan dalam diriku. Udin menatapku, menunduk sejenak, lalu berkata, Nurul, aku sadar selama ini aku salah. Aku terlalu sibuk dengan dunia lain, sampai melupakan yang paling berharga. Kamu. Aku menghela napas panjang. Kata-kata itu tidak serta-merta menyembuhkan semua luka. Tapi, untuk pertama kalinya, aku merasa didengar. Didengar bukan karena harus, tapi karena ia benar-benar menyadari. Dalam hati, aku berbisik. Aku masih mencintainya. Tapi kini aku tahu, cinta yang sehat harus juga menghargai diri sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa damai. Aku tahu perjuangan belum selesai. Tapi aku juga tahu aku memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun bersama, atau tanpa dia. Karena aku menyadari bahwa kekuatan sebenarnya bukan hanya pada cinta, tapi pada keberanian untuk menuntut kejujuran. Pertemuan kami berlangsung di sebuah kafe kecil yang hangat. Lampu temaram dan suara musik lembut membuat suasana lebih mudah untuk membuka hati. Udin duduk di seberangku. Wajahnya lelah namun tulus. Ada rasa berbeda dari sebelumnya. Tidak ada pembelaan untuk orang lain. Tidak ada jarak yang menekan. Aku ingin mulai dari awal. Nurul, katanya pelan, tanpa rahasia, tanpa menutupi perasaan. Aku ingin kita bicara jujur. Satu sama lain, hatiku berdegup kencang. Kata-katanya terdengar seperti angin segar setelah badai panjang. Aku mengangguk pelan, menahan air mata bahagia yang nyaris jatuh. Baik, aku ingin mendengar semuanya, Udin. Dan aku ingin kau mendengar aku juga, jawabku. Selama beberapa jam, kami berbicara tentang luka, tentang kesalahan, tentang rasa sakit yang selama ini membayang. Udin mengakui kesalahannya. Mengakui bahwa kehadiran Anggi telah membuatnya lupa akan perasaanku dan betapa berharganya aku sebagai istrinya. Aku juga mengungkapkan semua perasaan yang tertahan, rasa cemburu, sakit, dan ketakutan kehilangan. Di akhir percakapan, kami saling menatap dengan mata yang tidak lagi takut, hanya penuh pengertian. Tidak ada janji manis yang dibuat terburu-buru, hanya kejujuran yang murni dan keputusan untuk mencoba memperbaiki. Aku tersenyum pelan. Kalau kita bisa jujur seperti ini, mungkin kita masih punya kesempatan. Udin menggenggam tanganku. Aku tidak akan menoniakan kesempatan itu. Nurul, aku ingin kita saling menghargai dan saling mendengar. Selamanya. Malam itu, aku pulang dengan hati ringan. Meski perjalanan kami masih panjang, untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa perjuangan yang paling berat menuntut kejujuran dan berdiri tegak untuk diriku sendiri mulai membuahkan hasil. Dalam hati aku berbisik, aku mungkin masih rapuh, tapi aku juga kuat, dan cinta yang sehat akan selalu menemukan jalannya. Dan untuk pertama kalinya dalam banyak minggu, aku merasa yakin bahwa kami bisa melewati semua badai selama kami tetap jujur dan saling menghargai. Karena malam itu aku menyadari bahwa rumah bukan sekadar tempat, tapi juga hati yang perlu diperbaiki bersama. Hari-hari berikutnya kami jalani dengan pelan, saling menyesuaikan diri. Tidak ada tekanan, tidak ada penghakiman. Aku belajar untuk terbuka tanpa merasa terlalu rentan. Dan Udin belajar untuk mendengar tanpa merasa dihakimi. Setiap pagi, ia membantu menyiapkan sarapan tanpa aku minta. Setiap malam,
Ia meluangkan waktu hanya untuk duduk dan mendengar keseharianku. Hal-hal sederhana itu terasa seperti keajaiban. Karena setelah sekian lama, perhatian kecil mulai membangun kembali kepercayaan yang hampir hilang. Suatu sore, aku melihat Udin menatapku dengan mata yang lembut. "Kamu tahu, aku menyesal sudah membuatmu merasa sendirian," katanya. "Aku ingin menebus semuanya." Aku tersenyum pelan. "Aku hanya ingin kita bisa saling jujur." Itu saja sudah membuatku merasa didengar. Hari demi hari, jarak yang dulu terasa begitu menekan, perlahan hilang. Rumah kami kembali terasa hangat. Bukan karena kata-kata manis, tapi karena kejujuran dan perhatian yang nyata. Malam itu, setelah anak-anak tidur, kita bisa menganggap masa depan kami seperti anak mimpi yang sedang tumbuh. Aku dan Udin duduk di ruang tengah, berbicara tanpa jeda, tanpa gangguan. Semua luka yang dulu terasa berat, kini mulai diceritakan, dilepaskan perlahan. Aku menatap Udin, dan aku tahu bahwa meski perjalanan kami masih panjang, rumah hati kami sedang dibangun kembali. Bata demi bata, dari kejujuran dan pengertian, dalam hatiku aku berbisik. Kita bisa jatuh, kita bisa tersakiti, tapi selama ada keberanian untuk memperbaiki, selalu ada jalan kembali. Dan malam itu, aku tidur dengan tenang, pertama kali dalam waktu yang sangat lama, merasakan kedamaian yang lahir dari perjuangan dan keberanian. Karena pagi harinya, aku menyadari bahwa perubahan kecil bisa membentuk kebahagiaan yang sejati. Pagi itu, matahari menyinari ruang tamu dengan hangat. Aku bangun lebih awal, seperti biasa, tapi bukan karena cemas atau menunggu. Aku bangun dengan rasa lega, seolah beban yang selama ini menekan hatiku perlahan menguap. Udin sudah berada di dapur, menyiapkan sarapan. Ia tersenyum padaku, bukan dengan senyum yang terburu-buru, tapi dengan ketulusan. "Selamat pagi, Nurul," katanya. "Selamat pagi," jawabku sambil tersenyum kembali. Kami duduk bersama, menikmati teh dan roti hangat. Tidak ada kata-kata berat, tidak ada diam yang menyakitkan. Hanya percakapan ringan tentang hari kami, tentang rencana kecil, tentang hal-hal yang dulu terasa sepele, tapi kini terasa indah. Aku menyadari bahwa damai yang baru tumbuh ini bukan hasil dari satu malam, tapi dari keberanian untuk menghadapi luka, untuk menuntut kejujuran, dan untuk tetap percaya pada cinta yang ingin diperbaiki. Siang itu, kami berjalan bersama di taman. Udin menggenggam tanganku dengan lembut. Aku merasakan kehangatan yang lama hilang. "Kita bisa mulai dari sini ya?" tanyanya, menatap mataku. Aku mengangguk. Dari sini, dan seterusnya, hari demi hari, kami belajar menata hati kami kembali. Tidak ada yang instan, tidak ada yang sempurna, tapi ada usaha, ada perhatian, dan ada keberanian untuk tetap bersama. Dalam hatiku, aku berbisik, mungkin cinta itu bukan tentang sempurna, tapi tentang keberanian untuk tetap bersama, meski pernah terluka. Dan pada hari itu, aku benar-benar merasakan bahwa rumah hati kami telah menemukan titik damai yang baru, yang lahir dari keberanian, kejujuran, dan cinta yang tulus. Karena aku mulai memahami bahwa setiap luka memiliki pelajaran yang harus diterima. Siang itu, aku duduk sendiri di balkon rumah, menatap langit yang cerah. Angin sepoi-sepoi menyapu wajahku, dan aku tersenyum pelan, mengenang semua hari-hari sulit yang telah kulewati. Luka yang dulu terasa begitu menyakitkan, kini menjadi guru yang mengajarkanku banyak hal tentang cinta, kesabaran, dan keberanian. Udin datang dari dapur, membawa cangkir teh hangat. Ia duduk di sampingku tanpa kata, hanya menggenggam tanganku. Kehadiran sederhana itu terasa seperti obat untuk hati yang dulu penuh kecemasan. "Kamu terlihat tenang," katanya akhirnya. "Aku belajar banyak dari semua yang terjadi," jawabku, "bahwa cinta harus dijaga, tapi juga harus ada batas untuk harga diri sendiri."
Udin tersenyum, menunduk. Aku juga belajar. Nurul, aku sadar aku hampir kehilanganmu karena terlalu sibuk dengan hal-hal lain. Aku berjanji akan selalu menghargai perasaanmu. Aku menatap matanya. Tidak ada kata manis berlebihan, tidak ada janji palsu, hanya kejujuran yang sederhana, tapi menyentuh hati lebih dalam daripada kata-kata manis sekalipun. Sore itu, kami berjalan di taman kecil dekat rumah. Kami tertawa ringan, saling berbagi cerita tentang hal-hal kecil. Rasanya seperti memulai kembali. Tapi kali ini, dengan fondasi yang lebih kuat. Aku merasa bahwa setiap percikan luka yang pernah ada, justru mengajarkan kami bagaimana menghargai satu sama lain. Dalam hati aku berbisik, terkadang, luka bukan untuk merusak, tapi untuk mengajarkan kita, untuk menjadi lebih bijak dan lebih kuat dalam mencintai. Dan dengan kesadaran itu, aku merasakan kedamaian yang lebih dalam, bahwa rumah tangga kami tidak lagi hanya tentang hadir bersama, tapi juga tentang belajar bersama dari setiap kesalahan dan luka yang pernah ada. Karena malam itu, aku menyadari satu hal, cinta sejati selalu menemukan jalannya kembali. Malam itu, lampu ruang tamu menyala hangat. Aku dan Udin duduk berdampingan, memegang tangan satu sama lain, tanpa kata. Hanya hening yang menyenangkan. Hening yang lahir dari pengertian dan penerimaan. Kamu tahu, Nurul, kata Udin akhirnya. Suaranya lembut. Aku tidak ingin lagi ada yang tersisa di antara kita. Aku ingin kita jujur, selalu. Aku tersenyum, merasakan air mata bahagia yang jatuh tanpa suara. Aku juga, Udin. Aku ingin kita saling mendukung, saling mendengar, dan tetap bersama apapun yang terjadi. Kami saling menatap lama, seolah membaca isi hati satu sama lain. Semua luka yang pernah ada terasa seperti bayangan yang kini pudar. Perjuangan, kesedihan, dan ketidakpastian yang kami lewati justru menguatkan kami. Udin memelukku perlahan, dan aku membalas dengan erat. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Karena malam itu, pelukan kami sudah menceritakan semuanya: penyesalan, pengertian, pengampunan, dan cinta yang kembali utuh. Aku menutup mata, merasakan ketenangan yang lama hilang. Hatiku tenang. Bukan karena segala masalah sudah selesai, tapi karena kini aku tahu, kami akan menghadapi semuanya bersama. Dengan kejujuran dan keberanian, dalam hati aku berbisik, cinta itu tidak sempurna, tapi ketika kita belajar dari luka dan tetap memilih untuk bertahan, ia bisa kembali utuh, lebih kuat, dan lebih indah daripada sebelumnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak awal, semuanya bermula. Aku tidur dengan damai, tahu bahwa cinta kami telah menemukan jalannya kembali lebih dewasa, lebih tulus, dan tak tergoyahkan.